Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu yang sangat banyak ditanyakan oleh sobat-sobat kiper semua ya, yang langsung nge-DM saya atau di komen-komen saya ya, yaitu mengenai size atau ukuran yang paling pas untuk sobat kiper. Nah, jadi yang pertama, tentu saja kalau kita ngomongin ukuran, tentu saja sangat penting untuk kita tahu bagaimana cara mengukur tangan kita ya. Nah, jadi ada dua cara yang bisa sobat kiper gunakan untuk mengukur ukuran tangan ya. Dan nanti kita bakal bandingkan satu cara yang pertama dengan cara yang kedua, dan silakan sobat kiper pilih mana yang paling sobat kiper cocok dengan kebutuhan sobat kiper ya, atau katakan mana yang paling nyaman aja untuk sobat kiper. Nah, yang cara yang pertama itu tentu saja ada dengan cara mencetak tangan sobat kiper di dalam selembar kertas seperti ini ya. Nah, setelah sobat kiper membuat gambar cetakan tangan sobat kiper, silakan menggunakan penggaris ya, karena tadi di rumah saya nggak ada penggaris, saya menggunakan meteran dari istri saya ya. Dan ukurlah jari terpanjang sobat kiper, tentu saja biasanya ini jari tengah ya, dan ukur sampai ke pergelangan tangan di bawah ya. Yang mesti diingat, pastikan ini lurus, tegak lurus 90 derajat ya. Yang jelas kok saya ukur seperti ini itu tidak akan tepat 90 derajat seperti demikian ya. Dan pastikan juga kamu mengukur sampai pergelangan tangan kamu ini ya. Jadi saya sengaja menggambar lekukannya sampai ke sini ya. Dan saya bayangkan garis ini yang akan menjadi titik standar saya mengukur gitu. Nah, dari pengukuran ini saya dapatkan bahwa, mari coba kita pastikan sekali lagi ya. Panjang dari tangan saya itu adalah 21 cm, lebih dikit ya, 21 cm, mungkin lebih 1 atau 2 mm ya. Jadi dari 21 cm tersebut, sobat kiper bisa membuka gambar size chart yang ada di internet ya. Nanti juga saya akan lampirkan di page di IG saya ya. Dan sobat kiper akan mendapatkan size glove kira-kira untuk sobat kiper ya. Dalam kasus ini, menurut chart ini saya memang ada di size 10 tapi di perbatasan 10 ke 9, yang artinya kalau size 10 kok saya nggak salah dia 21 cm sampai ke 22,5 cm, dan saya punya di 21 cm lebih dikit ya, artinya benar-benar mepet-mepet size 10 seperti demikian ya. Itu sebabnya ketika saya menggunakan size 9 pun sebenarnya muat meskipun agak tidak nyaman ya di ujung jari. Nah, cara yang kedua untuk mengukur sizing itu adalah dengan cara, tapi cara ini cuma bisa sobat kiper lakukan jika sobat kiper punya meteran kain seperti yang saya punya sekarang, atau sobat kiper harus menggunakan benang terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan mengukur keliling dari lingkar telapak tangan sobat kiper seperti demikian ya. Nah, jadi caranya itu simple. Pertama, pastikan benang atau meteran ini ya menyembul keluar dikit seperti ini ya, di antara jempol dengan telapak tangan sobat kiper seperti ini ya. Jadi saya pastikan dia titik nolnya itu sedikit menyembul keluar di sini ya. Lalu saya putar dan pastikan ini ketat ya. Dan saya putar, pastikan dia juga tegak lurus ya, dalam artian ini dia muternya 90 derajat seperti demikian ya. Jangan sampai jatuh atau melingkar karena nanti pengukuran tidak akan akurat. Ya, dan dari sini saya ukurkan lagi, saya dempetkan sampai akhirnya dia bertemu kembali seperti demikian. Dan di situ saya bisa baca di titik pertemuan tersebut. Itu artinya dari pengukuran sini keliling dari lingkaran telapak tangan saya itu adalah 21,5 cm. Jika sobat kiper cek di tabel, itu nanti sobat kiper juga mendapatkan bahwa size-nya juga konsisten dengan pengukuran jari saya ya, yaitu sama-sama size 10 tapi termasuk dalam size 10 kecil ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menjadi masalah, nah kita perlu tahu dulu dari kedua metode ini ya. Kalau sobat kiper melakukan kedua metode ini dan sobat kiper selalu mendapatkan size glove yang sama ya, dua-duanya 10 seperti saya, percayalah size 10 itu memang sudah yang paling nyaman untuk sobat kiper. Kecuali kalau sarung tangannya yang sizingnya nggak standar. Seperti demikian ya. Namun, saya juga pernah ada yang nge-DM saya ya. Dan saya juga tahu ada beberapa teman saya yang ada kejadian seperti ini. Itu panjang jarinya tidak standar. Ya. Jadi kalau dia mengukur lingkar jari tangannya, dia bakal dapat size 10 gitu ya. Tapi ketika diukur panjang jarinya, menurut tabel dia itu size 11. Nah,
Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus sobat kiper lakukan? Nah, di sini sobat kiper punya dua pilihan. Yang pertama adalah satu, cari glove yang sizingnya juga tidak standar, yang nanti akan saya bahas ya. Atau yang kedua, sobat kiper saya lebih menyarankan sobat kiper upsize ke satu size yang lebih besar. Apalagi kalau itu menyangkut jari ya. Jadi jika jari yang kepanjangan, saran saya kepada sobat kiper adalah mending gunakan glove dengan size jari yang tepat daripada yang lingkar lengan yang tepat ya. Jadi kalau dalam kasus teman saya tadi, mending cari glove size 11 meskipun saya tahu di Indonesia itu cukup sulit ya. Daripada sobat kiper ngotot dengan size 10 ya. Tapi kalau di Indonesia kasus yang lain yang saya pernah jumpain itu adalah size palmnya itu, telapak tangannya itu size-nya itu lingkar 8, tapi dia punya panjang jari lingkar 9. Nah, kalau itu simple sekali, silakan beli size 9 ya, kira-kira seperti itu. Nah, jika sobat kiper juga dalam masa pertumbuhan, terutama di usia growth spurt ya, atau ledakan pertumbuhan di mana badan remaja itu tumbuh dengan begitu cepat. Biasanya kalau untuk cowok itu di kisaran usia 12 sampai 15 tahun, jangan pernah ragu untuk beli satu size ke atas ya. Jadi dalam artian dalam menggunakan glove ya, saya langsung aja keluarkan. Di sini salah satu ya sarung tangan favorit saya dari segi desain ya. TKB Forstay Poison Green, ya itu glove-nya itu memang ideal itu selalu memiliki lebar 1 hingga 2 cm lebih panjang di ujungnya ya. Jadi sobat kiper jangan pernah merasa takut kalau sobat kiper katakan kalau wah ini glove-nya ini masih ada space kosong nih, nggak langsung ngepres, nggak masuk sampai ujung jari. Oh jangan, malahan emang di sarung tangan itu didesain untuk panjangnya itu lebih sedikit daripada ujung jari. Kenapa? Satu, itu berpengaruh kepada laju abrasi di ujung di ujung jari ya, lateksnya itu bakal lebih cepat abrasi kalau jarinya itu pas-pasan mepet di situ. Karena sekarang jari kamu akan memberikan tension tambahan di ujung jari ya. Dan yang kedua, extension itu membantu sobat kiper ketika melakukan fingertip save di mana ya kena sentuh ujung dikit aja dan semoga bolanya berhasil out seperti itu ya. Itu jadi menambah range jangkauan kiper sedikit satu sentian seperti demikian ya. Jadi selalu pilih sarung tangan yang jari kamu tidak sampai mentok di ujung. Kalau jari kamu sampai mentok itu udah pasti lebih baik cari satu size di atas ya. Itu rekomendasi saya. Bang, jadi gimana bang kalau ternyata jari saya pendek? Nah, kalau misalnya jari kamu, misalnya entah gimana jari kamu itu size-nya 9, tapi rupanya lingkar lengan kamu itu size-nya 8, itu saya pulangkan kepada sobat kiper sendiri ya. Apakah sobat kiper nggak keberatan dengan size yang ngepres? Jadi misalnya tadi kan jarinya size 8 tapi lengannya size 9 ya. Jadi kok sobat kiper coba pakai yang size 8 itu pasti lebih ketat, terutama di bagian pangkal palm ini ya, di bagian telapak tangan. Nah, itu saya pulangkan kepada sobat kiper karena saya tahu ada beberapa kiper yang sukanya ketat, ada beberapa kiper yang sukanya longgar ya. Tapi sebenarnya selama bagian jarinya itu tidak terlalu bermasalah, selama jarinya itu muat-muat saja, sebenarnya secara performance itu tidak akan berpengaruh banyak ya. Keketatan sarung tangan itu biasanya benar masalah selera ya. Ada yang suka seperti Fly One ya, yang tidak terlalu ketat. Ada juga yang sukanya misalnya TKB Forstay yang rasanya ketat gitu. Nah, itu tadi untuk mengenai sizing tangan sendiri, ukuran tangan, dan rekomendasi saya jika sobat kiper memiliki size jari atau size palm ya, telapak tangan yang tidak standar ya. Nah, sekarang bagaimana kasusnya bang? Apakah semua sarung tangan itu memiliki sizing yang standar? Dengan sedihnya jawabannya adalah tidak ya. Jadi semenjak channel ini berdiri ya, saya mendapati bahwa ada dua glove yang sizingnya itu tidak standar ya, dan tidak standarnya ini cukup lumayan ya, berpengaruh terhadap performance ya. Yang pertama itu tentu saja adalah TKB Forstay Poison Green. Nah, ini jadi TKB Forstay Poison Green. Saya langsung aja coba pakai. Aduh, sayang sekali ini glove yang sangat bagus tapi umurnya sudah terbatas. Dalam artian ya semua barang ada umurnya ya sobat kiper. Dan sarung tangan yang kita cintai, yang kita sayangin juga sama ada umurnya. Tak terhindarkan TKB Forstay Poison Green ini juga sudah mendekati masa habis akhir pakainya ya. Tapi semoga bisa tahan 3 bulanan lagi. Nah, di sini TKB Forstay itu termasuk salah satu yang panjang jarinya itu sangat brutal sekali. Jadi saya pernah mengukur dia panjang jarinya dibandingkan dengan brand lain yang size 10 itu lebih panjang 2,5 cm. Seperti demikian ya. Jadi kamu bisa bayangin kalau di size 10 saya sudah ada gap 1 cm ya.
Kalau saya menggunakan sarung tangan ini, gapnya itu menjadi hampir 3 cm. Ya, seperti demikian di beberapa jari, terutama di jari telunjuk. Ini panjang sekali, kita bisa lihat ya, ini seluruh bagian yang saya pegang ini bentuknya, ini adalah ruang kosong, seperti demikian ya. Jadi ketika kamu pakai, ya saya sangat suka menarik seperti ini dulu ya, sampai dia rasanya bagian ini jadi terdeform ya, jadi mengikuti saya tarik sampai akhirnya dia sedikit berubah bentuk sebelum akhirnya jari saya sedikit lebih masuk ke dalam, dan itu sebenarnya kerasa di bagian sininya ya, jadinya lebih ketat seperti itu. Ya, tapi ya ini tetap sarung tangan yang hebat, udah sangat langka sekali ya untuk mendapatkannya. Masih banyak teman-teman sobat kiper yang nge-DM saya nanya, "Bang, gimana bisa beli ini?" Ya, semoga sobat kiper bisa mendapatkannya jika sobat kiper masih mau. Nah, rekomendasi saya jika sobat kiper itu selama ini bisa pakai size 9 atau size 8 ya, bisa pakai 2 size sama seperti saya. Kalau untuk TKB Forstay ini silakan lakukan downsize ya. Jadi dalam artian silakan pakai 1 size di bawah seperti biasa. Kenapa? Karena panjang jarinya ini cukup parah ya. Jadinya itu akan mempengaruhi, karena kalau misalnya ini ruang kosong terlalu besar, sobat kiper mau melakukan fingertip save, rupanya kosong ya, bolanya bakal lewat ke belakang aja seperti demikian ya. Dan itu tentu tidak sobat kiper inginkan kejadian itu ketika sedang bermain ya. Oke, itu yang pertama, gimana kasus jarinya kepanjangan. Nah, lalu yang kedua yang menurut saya sizingnya juga tidak standar, itu adalah Fat Phenomedius. Nah, Fat Phenomedius ini, nah kita bisa lihat. Ketika saya masukkan, nah palm saya ketika masuk di sini, ini sudah nyangkut. Saya mesti memaksa tangan saya masuk lebih dalam lagi, dengan tenaga lebih, supaya saya bisa menggunakan glove ini. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena di material spandexnya ini, di perbatasan palmnya masuk seperti ini, wrist insertnya ya, itu ada bagian yang mengecil di dalamnya, seperti demikian. Rasanya ketika sudah masuk di dalam itu fit sekali, mantap sekali, dan menurut saya dari segi performance grip ya, Fat Phenomedius ini memberikan performance grip yang paling bagus di mid grade, meskipun tentu saja seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ini berdampak kepada durability-nya, karena tension di glove-nya itu sangat tinggi ya. Nah, untuk Fat Phenomedius, ini berpulang kepada sobat kiper lagi. Karena ini masalahnya ada di pergelangan tangan, palm. Apakah sobat kiper senang dengan palm yang benar-benar ketat sekali? Kalau sobat kiper tidak senang dengan palm yang ketat sekali, maka rekomendasi saya itu 2. Beli glove lain, atau silakan coba Fat Phenomedius, tapi saya akan sangat merekomendasikan jika sobat kiper bisa mencobanya terlebih dahulu. Yang artinya jika sobat kiper adalah seseorang seperti saya yang sangat senang dengan, yang biasanya beli barangnya itu selalu dari online, bisa jadi itu menjadi tantangan tersendiri yang sulit ya. Dalam dunia ideal, ya sebaiknya sobat kiper pergi ke toko GK Store yang ada di kota-kota sobat kiper, dicoba dulu, dirasakan dulu, enaknya mungkin size ini, atau mungkin sobat kiper mau mencari pilihan yang lain ya. Tapi ya kalau misalnya sobat kiper sama seperti saya yang hobinya belanja online, saran saya adalah lakukan upsize ya, karena di sini saya size 10 dan di sini ujung jarinya pun sebenarnya mepet-mepet ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya ada size 11, saya beli size 10. Saya biasa pakai size 10, terus ada size 11, saya pakai pun rasanya pasti nyaman-nyaman saja ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lebih seru lagi itu adalah, "Bang, ini kan Abang sudah pernah ngecoba nge-review 2 ini, sehingga Abang bisa tahu. Nah, kalau misalnya nanti di masa depan ada rilis glove baru, Bang, dari mana saya tahu mesti upsize atau downsize?" Seperti demikian. Nah, itu dia sebabnya sobat kiper perlu menonton channel review barang kiper ya. Karena ya saya punya komitmen yang cukup kuat untuk pingin sekali mereview semua glove lokal, minimal dari brand lokal ya, yang dirilis. Tapi tentu saja sebaiknya glove tersebut ada tanggal rilis yang jelas ya, atau minimal ada teaser-teasernya dulu ya, sehingga saya bisa merencanakan kalender dan merencanakan kantong saya untuk membeli glove tersebut ya. Lalu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mereview glove tersebut sehingga bisa menjadi informasi bagi sobat kiper ya. Mungkin jika sobat kiper sudah tidak keburu nonton video tersebut dan langsung ke DM saya, nanyakan saya, itu juga silakan saja ya. Karena biasanya selalu saya balas ketika saya sudah ada waktu luang. Oke. Saya rasa itu saja ya untuk mengenai size glove dan size anomali di brand lokal yang saya jumpai sejauh ini ya. Sejauh ini sisanya semua menurut saya itu normal ya, meskipun seperti yang saya bilang, ketat atau tidak ketat itu sebenarnya masalah selera ya. Tapi yang penting kita tahu glove itu bisa muat atau tidak itu cuma dari ketika kita masuk, seberapa sulit kita memasukkannya, dan yang kedua adalah dipanjang di ujung jari seperti demikian ya.
Jadi ada dua metode ya, silakan sobat kiper gunakan. Jika kedua metode tersebut ya, metode yang gambar dan juga metode dengan keliling jari ya, keliling telapak tangan. Jika dua-dua hasil konsisten, silakan pasti size sobat kiper itu size tersebut ya. Tapi jika ada inkonsistensi, sobat kiper perlu berhati-hati ya. Saya rasa itu saja kesimpulannya, dan tentang video ini semoga membantu sobat kiper semua dalam menentukan size yang tepat buat kamu ya. Salam olahraga, sampai jumpa.